Lihat keseruan cerita di balik pesantren Bina Insani Cirebon yuk. Belajar agama dan menghafal Al-Quran dengan suasana pesantren yang nyaman dan fasilitas lengkap. Tak lupa bermain dan bersenang-senang bersama teman-teman santri. Makanya, ikuti cerita kami dari Cirebon hanya di Cerita Santri yuk. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di kota Cirebon, kota 1000 santri. Sahabat, kalian tahu tidak kenapa Cirebon dijuluki sebagai kota 1000 santri? Hal ini karena banyaknya pondok pesantren yang bertebaran hampir di seluruh penjuru kota Cirebon. Sehingga banyak orang di luar kota Cirebon yang datang untuk mengirim anaknya ke pesantren-pesantren yang ada di Cirebon untuk belajar ilmu agama. Salah satunya adalah orang tuaku yang menitipkanku di Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Jawa Barat ini. Oh iya sahabat, namaku Ibrahim atau biasa dipanggil Baim. Menjadi santri di pesantren ini memang telah menjadi cita-citaku sejak kecil. Dan setelah aku lulus sekolah dasar pada 2 tahun lalu, aku langsung mondok di sini. Sahabat, ini pesantren kebanggaan kami. Pesantren yang berdiri sejak tahun 2013 ini terdiri dari bangunan etnik yang beraneka ragam dan memiliki area yang sangat luas. Dengan jumlah santri lebih dari 2000 orang. Bina Insan Mulia merupakan pesantren berwajah etnik terbesar di Indonesia. Bina Insan Mulia sendiri terdapat 2 pondok pesantren, yakni Bina Insan Mulia 1 dan Bina Insan Mulia 2 yang memiliki standar internasional. Fasilitasnya pun lengkap. Mulai dari kamar yang mirip penginapan hotel, hingga kolam renang yang bebas dipakai kapanpun. Untuk biaya masuknya, mulai dari 9 hingga 20 juta rupiah. Meskipun tempatnya terlihat etnik, pesantren kami menerapkan sistem pesantren berbasis sekolah dan program pendidikan yang modern dan kekinian. Bahkan di sini kami aktif berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pesantren kita, pesantren Bina Insan Mulia ini, sistem pendidikannya adalah sistem berbasis program. Kenapa dibilang berbasis program? Karena pesantren memiliki program-program berbasis semester juga. Yang pertama, di semester pertama seluruh santri itu diajarkan tahsin bimaku, yaitu mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik. Di semester kedua itu ada tahfidz bimaku, yaitu menghafal Al-Quran selama 1 semester juga. Sahabat, karena pesantren ini berbasis pendidikan modern, maka kelas pembelajaran antara santri pria dan wanita dijadikan satu. Suasana pembelajaran di kelas pun dibuat senyaman mungkin, agar kami bisa menyerap ilmu dengan baik. Oke ya, kita lihat di situ ada partikel-partikel yang ada di dalam daun ya. Fajar. Ya Pak, maaf saya. Kenapa kamu bercanda, ngobrol? Maaf saya kurang nyimak Pak. Kan sudah Bapak jelasin tadi, suruh simak, perhatikan baik-baik. Coba kamu bisa nggak jelasin apa yang Bapak jelaskan tadi? Coba, apa yang di dalam video tersebut kamu jelasin. Aduh Fajar, jadi kena omel kan tuh. Makanya saat guru menjelaskan kita harus dengerin. Ada-ada aja kelakuannya ya sahabat. Lain kali tolong perhatikan. Paham Fajar? Paham Pak, minta maaf Pak. Jangan diulangi. Iya Pak. Ya udah, harus duduk kembali. Sahabat, setelah selesai kelas, kami semua diwajibkan untuk tadarus Al-Quran. Supaya di bulan Ramadan ini semakin berkah untuk kami semua. Aku mempunyai target untuk bisa hatam Al-Quran lebih dari 5 kali di Ramadan tahun ini sahabat. Selain itu, targetku lainnya adalah bisa hafal Al-Quran hingga 30 juz. Seperti sahabatku yang bernama Abdan ini.
Dia sekarang sudah hafal 30 juz. Hebat ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi salah satu santri yang berprestasi, dia mampu menghafal 30 juz kurang dari 3 bulan. Alhamdulillah saya udah menyelesaikan 30 juz berkat belajar di Pondok Pesantren Bima. Karena di sana ada program namanya program Tahfiz Bimaku dan diatur oleh ustadz dan ustazah. Sahabat, selama di bulan Ramadan, pembelajaran kita hanya setengah hari. Sisanya kami diberikan waktu santai. Waktu santai ini biasanya kami gunakan untuk membereskan kamar. Setelah rapi, kami tinggal bermain. Enaknya main apa ya? Teman-teman, nanti kita udah belajar nih. Capek-capek. Sekarang gimana kalau kita ke sungai, senang-senang berenang? Boleh tuh, lebih bagus. Yuk. Nah sahabat, mereka ini adalah sahabatku. Hari ini kami mau main ke sungai dekat pesantren kami. Ikuti kami yuk. Sahabat, cuaca mulai gerimis nih. Aliran sungai tempat kami bermain menjadi deras. Dan sahabat kami ada yang jatuh ke sungai. Jangan kemana-mana, ikuti kami terus ya sahabat. Sahabat, karena selama bulan Ramadan, pembelajaran hanya setengah hari. Maka hari ini kami mau bermain ke sungai dekat pesantren kami. Karena cuaca sedang gerimis dan jalan menuju sungai sangat terjal, kami mesti hati-hati nih. Temanku Abil sepertinya ketakutan. Nah, akhirnya Abil berani. Setelah melintasi pepohonan, akhirnya kami sampai di tempat bermain favorit kami. Sahabat, bermain di sungai ini selain menyegarkan, juga semakin menyadarkan kami akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru banget sih karena bisa bermain dengan mereka. Karena mereka sudah belajar dengan rajin dan mereka menjadi jenuh. Jadi ini momen yang pas banget di bulan Ramadan, spesial gitu untuk saya karena bisa bermain dengan mereka di sungai. Pas lagi asik bermain, tiba-tiba salah satu sahabatku yang bernama Abil terjatuh. Kami berusaha menolong dia. Ya Allah, kami semua panik. Kirain Abil tenggelam. Ternyata kami dikerjain sama dia. Karena gerimis yang tidak berhenti, sepertinya main di sungainya sudahi dulu ya sahabat. Kita balik lagi ke pesantren yuk. Tapi kita harus hati-hati nih. Jalan menjadi licin saat hujan. Sesampainya di pesantren, hujan semakin deras nih sahabat. Karena terlanjur basah, kita sekalian berenang saja yuk. Kolamnya kebetulan ada di depan asrama kami. Oh iya, bicara soal berenang, berenang itu merupakan salah satu olahraga kesukaan Rasulullah SAW yang menjadi sunnah untuk dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Itulah salah satu alasan kenapa di pesantren ini terdapat kolam renang yang bisa dipakai oleh semua santri setiap saat. Sahabat, usai berenang, kita bersihkan diri dulu ya. Pas lagi keramas, sepertinya ada yang ngerjain aku deh.
ternyata Fajar. Pantas saja, dari tadi busa di rambutku nggak hilang-hilang. Fajar ini memang terkenal paling jahil di sini, sahabat. Sahabat, selain menyukai olahraga berenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai berkuda. Dan di pesantren kami juga tersedia olahraga berkuda loh. Kebetulan hujan sudah reda. Aku akan mengenalkan kuda favorit santri kepada kalian. Sore-sore gini enaknya ngasih makan kuda guys. Langsung ke rumput aja guys. Nah, ini dia kuda favorit kami. Namanya si Baron. Kita kasih makan si Baron dulu yuk sebelum kita naiki. Si Baru dikasih makan belum? Ya. Masih sehat ya. Sekarang ajak main Ki. Ayo. Setelah kenyang, kita ajak main Baron yuk. Sahabat, belajar mengendarai kuda sangat menyenangkan. Selain itu, olahraga ini juga mendatangkan pahala. Dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan dorongan kepada umatnya untuk melatih kuda, serta berlatih mengendarai kuda. Ternyata lelah juga ya mengendarai kuda. Kalau sudah, sekarang kita kembalikan Baron ke dalam kandang yuk. Sahabat, selain berenang dan berkuda, kami juga memiliki kegiatan ekstra lain yang gak kalah seru loh. Ada basket, sepak bola, panjat jaring, permainan ATV, dan membaca. Pesantren Bima ini memang terkenal dengan pesantren literasi. Jadi para santri diwajibkan membaca, baik itu buku Islami, novel, bahkan komik. Dan semua jenis buku yang membawa ke arah kebaikan disediakan secara lengkap di perpustakaan kami. Sahabat, sepertinya waktu semakin sore. Enaknya kita berbuka pakai apa ya? Kita intip ke dapur yuk. Kira-kira masakan apa yang disediakan untuk para santri ya? Nah, ini dia dapur pesantren kami, yang dipimpin oleh koki profesional yang pernah bekerja di restoran hotel bintang 5. Kali ini menunya ada lele goreng, sahabat. Wah, dijamin enak pastinya. Kalau dilihat dari cara memasaknya, sudah terbayang dong, pasti rasa masakannya lezat banget. Tapi kita jangan lama-lama di dapur ya sahabat. Takut tergoda sama bau masakan yang harum. Kita tunggu di luar yuk. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, kita mengaji dan berdoa saja yuk. Ingat, waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka seperti sekarang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul azir. Sahabat, setelah yang satu ini, aku akan mengajak kalian mencicipi makanan ala hotel berbintang. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Santri ya. Alhamdulillah, waktu berbuka tiba. Selamat berbuka puasa semuanya. Semoga berkah puasa hari ini. Teman-teman, sebelum kita berbuka puasa, marilah kita berdoa semoga makanan kita menjadi nikmat dan berkah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah dimakan. Enak banget ya makanannya. Makan bareng-bareng sama teman-teman santri gini, nikmatnya memang tiada duanya sahabat. Tapi ingat,
makan secukupnya, dan berhentilah sebelum kenyang, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berbuka puasa, sekarang kami semua sholat dulu ya sahabat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama di bulan Ramadan, sebelum sholat tarawih, para santri diwajibkan untuk mendengarkan kultum dari ustadz kami. Usai sholat tarawih adalah waktu bebas. Ada yang tadarus atau membaca Al-Quran, ada pula yang langsung tidur. Kalau aku mau ajak teman-teman bermain, Guys, aku ada mainan untuk kalian nih. Ayo, apa ini? Itu kapal-kapalan dari desaku. sahabat, ini namanya kapal kelotok, mainan tradisional khas Cirebon. Dari dulu aku suka banget main kapal ini. Cara memainkan kapal ini cukup mudah kok. Taruh kapal di atas ember yang sudah terisi air, lalu isi bagian belakang perahu yang mirip knalpot dengan air menggunakan corong yang sudah disediakan. Kemudian isi tempat bahan bakar yang sudah ada sumbunya dengan menggunakan minyak goreng. Nah, tunggu beberapa detik, maka kapal akan berjalan dengan bunyi otok-otok. Seru kan? Sepertinya kami sudah ngantuk nih. Kita tidur yuk supaya besok tidak kesiangan sahur. Astagfirullahaladzim, udah sahur. Sahabat, waktunya kita sahur. Bagi yang sudah duluan bangun, wajib membangunkan temannya yang belum bangun. Woi, bangun. Woi. Alhamdulillah, makanan sudah datang. Kita sahur dulu ya sahabat. Teman-teman, sebelum kita berpuasa, mari kita baca doa niat puasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin an adai satri syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Usai sahur, jangan lupa sholat subuhnya ya. Sahabat, seru kan kegiatanku di Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon ini? Aku sangat bersyukur bisa belajar di sini, karena banyak orang tua yang menginginkan anaknya menempuh pendidikan di sini. Pesantren kami sendiri sudah banyak menelurkan santri hebat. Gak heran kalau pesantren kami ini sering dikunjungi oleh para public figure ternama. Selain kebanggaan, belajar menjadi santri di sini buatku juga menjadi pijakan. Pijakan agar aku bisa terus maju dan berkembang, sehingga bisa menjadi kebanggaan serta generasi penerus surga bagi kedua orang tuaku.